Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Abdillah. Di sini saya akan mengidentifikasi analisis pada sistem pembayaran elektronik dengan salah satu tinjauan layanan fintech yaitu OVO. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Dalam era digital saat ini, sistem pembayaran elektronik telah menjadi salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Perubahan gaya hidup menuju cashless society mendorong banyak orang untuk berlari dari transaksi tunai ke pembayaran berbasis aplikasi. Perkembangan ini tidak terlepas dari pesatnya inovatif di sektor teknologi, finansial atau fintech yang menghadirkan berbagai layanan untuk memudahkan pengguna dalam bertransaksi. Di Indonesia terdapat sejumlah fintech populer seperti GoPay, Dana, ShopeePay, Linkaja, hingga OVO. Pada kesempatan ini, kita akan meninjau lebih dalam mengenai sistem pembayaran elektronik berfokus pada OVO, salah satu penyedia layanan dompet digital terbesar di tanah air ini. Sebelum masuk pada analisis, penting untuk memahami latar belakang sistem pembayaran elektronik itu sendiri. E-payment adalah metode pembayaran yang memungkinkan transaksi dilakukan secara digital tanpa perlu melibatkan uang tunai secara langsung. Dengan menggunakan sistem seperti smartphone dan koneksi internet, seseorang dapat membayar tagihan, membeli barang, mengirim uang, bahkan melakukan investasi. Tren ini semakin populer di Indonesia karena masyarakat semakin terbiasa menggunakan smartphone dalam aktivitas sehari-hari. Selain itu, dukungan pemerintah dan Indonesia melalui regulasi penyediaan layanan seperti BI Fast serta implementasi QRIS Quick Response Code Indonesian Standard semakin mempercepat adopsi pembayaran elektronik oleh berbagai kalangan. Berbicara tentang OVO, layanan ini resmi diluncurkan pada 2017 dan berkembang sangat cepat karena terintegrasi dengan ekosistem besar seperti Grab, Tokopedia, dan OVO menawarkan berbagai fitur utama mulai dari OVO Cash untuk menyimpan saldo elektronik, OVO Points sebagai bentuk loyalty rewards, hingga layanan investasi dan asuransi. OVO juga bekerja sama dengan ribuan merchant baik online maupun offline, sehingga pengguna bisa memanfaatkannya di restoran, minimarket, aplikasi transaksi online, hingga e-commerce besar. Dalam hal singkat, OVO berhasil meraih jutaan pengguna aktif, menjadikannya salah satu dompet digital yang berpengaruh di Indonesia. Jika mengidentifikasi sistem pembayaran OVO, terdapat beberapa komponen utama yang terlibat. Pertama adalah pengguna, baik individu maupun pelaku bisnis yang menjadi pusat dari ekosistem. Kedua adalah platform OVO itu sendiri, bagi aplikasi yang menjadi sarana utama transaksi. Ketiga, instrumen pembayaran, yaitu OVO Cash dan OVO Points, yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah merchant atau penyedia barang dan jasa yang bekerjasama dengan OVO, yang menjadikan penghubung antara pengguna
dan dengan layanan yang ditawarkan. Terakhir, ada regulasi dari pemerintah, Bank Indonesia, dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memastikan bahwa setiap transaksi berlangsung aman dan sesuai standar hukum. Alur transaksi dalam OVO sebenarnya cukup sederhana. Pengguna dapat melakukan top up melalui transfer bank, minimarket, ataupun mitra top up resmi. Setelah saldo masuk, pengguna bisa langsung menggunakannya untuk berbagai kebutuhan seperti membayar transportasi online, belanja di e-commerce, atau melakukan pembayaran QRIS di merchant offline. Transaksi berlangsung secara real time, di mana sistem OVO ini akan mengidentifikasi saldo, mengurangi jumlah sesuai pembayaran, lalu memberikan notifikasi digital kepada pengguna dan merchant. Proses ini membuat transaksi menjadi cepat, praktis, dan minim resiko dibandingkan penggunaan uang tunai. Jika kita melakukan analisis lebih dalam, terdapat sejumlah kelebihan dari sistem pembayaran OVO. Aplikasi sangat user-friendly, mudah digunakan, bahkan pengguna baru. OVO juga terkenal dengan banyaknya promo menarik, terutama dalam bentuk cashback, OVO Points yang bisa digunakan kembali untuk transaksi. Selain itu, jaringannya yang luas karena terintegrasi dengan Grab, Tokopedia, serta ribuan merchant lainnya. Dari sisi keamanan, OVO sudah dilengkapi sistem verifikasi seperti OTP, PIN, hingga biometri. Namun, tentu saja OVO juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah ketergantungan penuh pada internet. Tanpa koneksi, transaksi tidak bisa dilakukan. Selain itu, meskipun transfer antar sesama pengguna OVO gratis, terdapat biaya jika melakukan transaksi ke rekening bank lain. Resiko keamanan juga tetap ada, misalnya akun yang bisa diretas jika pengguna kurang hati-hati dalam menjaga data pribadi. Analisis ini bisa diperjelas melalui metode SWOT dari sisi kekuatan atau strengths. OVO memiliki basis pengguna besar dan ekosistem yang luas. Dari sisi kelemahan atau weakness, persaingan dengan dompet digital lain cukup ketat dan ada biaya transaksi tertentu. Dari sisi opportunities atau peluang, OVO berpotensi memperluas layanan ke sektor UMKM, investasi mikro, hingga literasi keuangan digital. Sementara dari sisi threats atau ancaman, regulasi pemerintah yang semakin ketat serta ancaman kejahatan cyber yang menjadi tantangan baru untuk pertumbuhan OVO itu tersebut. Nah, selanjutnya dampak hadirnya OVO dan dompet digital lain bagi masyarakat Indonesia yang sangat besar ini. Dari sisi positifnya dulu, layanan ini mempercepat transaksi, mengurangi ketergantungan terhadap
uang tunai, serta mendukung inklusi keuangan karena memudahkan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank untuk tetap bisa bertransaksi digital. Namun, ada pula tantangan yang harus dihadapi. Edukasi tentang keamanan digital masih perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah menjadi korban penipuan. Perlindungan data pribadi juga menjadi isu yang sangat penting, mengingat semakin banyak data sensitif yang tersimpan dalam aplikasi. Selain itu, persaingan yang ketat antar fintech yang mendorong perusahaan untuk terus berinovasi agar tidak ditinggal oleh pengguna. Sebagai selanjutnya, kita sudah masuk ke kesimpulan dari hasil identifikasi dan analisis terhadap sistem pembayaran elektronik pengguna studi kasus OVO ini. Kita dapat menyimpulkan bahwa layanan dompet digital ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perkembangan ekosistem termasuk non tunai di Indonesia. OVO berhasil menghadirkan solusi pembayaran yang cepat, praktis, dan aman, sekaligus memberikan nilai tambahan melalui fitur loyalitas berupa OVO Points serta kolaborasi dengan berbagai merchant besar maupun kecil. Keunggulannya terletak pada kemudahan pengguna, jaringan ekosistem yang luas, serta dukungan dari regulasi pemerintah yang terus mendorong transformasi keuangan digital. Meskipun begitu, masih ada tantangan yang harus dihadapi seperti edukasi pengguna terkait keamanan digital, perlindungan data pribadi, biaya transaksi tertentu, serta persaingan yang semakin ketat dengan fintech lain. OVO juga harus terus berinovasi agar tidak menjadi sarana pembayaran, tetapi juga mampu berkembang sebagai platform keuangan digital yang lebih komprehensif dengan memperhatikan peluang sekaligus mengantisipasi ancaman. OVO dan juga dompet digital lainnya memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi motor penggerak utama membangun masyarakat yang inklusif secara finansial serta mendukung visi Indonesia menuju ekonomi digital yang berdaya saing tinggi. Sebagai penutup, kita bisa melihat bahwa OVO merupakan contoh nyata dari sistem pembayaran elektronik yang sukses di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, tetapi juga mendorong transformasi digital yang lebih luas dengan dukungan regulasi, teknologi, dan semakin tingkatnya kesadaran masyarakat terhadap efisiensi transaksi digital. Di masa depan, sistem pembayaran elektronik di Indonesia berpotensi menjadi inklusif, aman, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Mungkin sekian dulu dari pembahasan tentang identifikasi analisis pada OVO ini. Kurang lebih mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang mengenakan atau terbelit-belit. Saya Muhammad Hanif Abdillah, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.